Halo hai, jumpa lagi dengan saya di channel Dian Pertanian, channel di mana kita bisa berbagi tips dan informasi seputar dunia pertanian. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya bahwa apa yang saya sampaikan di sini merupakan hal yang saya alami di lapangan dan juga berasal dari beberapa referensi seperti jurnal penelitian dan juga artikel yang tentunya terkait dengan topik yang sedang dibahas. Jika ada perbedaan pendapat ataupun masukan silahkan sampaikan aja dan pastinya saya akan dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman. Oke, langsung aja. Di video kali ini saya akan mengulas tentang hama yang merusak tanaman cabai. Meski bukan hama utama cabai, tapi lumayan merugikan bagi petani karena masih banyak petani yang belum mengetahui mengenai hama ini. Jadi penanganannya menjadi terlambat dan kerusakan tanaman menjadi semakin parah jika tidak segera dikendalikan. Hama apakah ini dan bagaimana cara pengendaliannya? Simak video ini sampai selesai. Di tahun 2018, di lahan pertanian cabai di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, saya sering menemukan gejala daun mengering seperti ini. Saya pikir itu adalah serangan penyakit yang disebabkan jamur karena gejalanya berupa bercak coklat, kemudian lama-lama pucuk layu dan mati. Tapi saya amati terus, sepertinya ini bukan karena jamur patogen, karena gejalanya itu muncul tiba-tiba dan sangat cepat. Daun menjadi seperti melepuh dan setiap ada gejala serangan seperti ini, pasti di situ saya menemui serangga yang seperti ini. Lalu saya berasumsi bahwa bercak coklat itu merupakan urin dari serangga tersebut. Untuk menjawab rasa penasaran saya, akhirnya saya bawa sampel serangga tersebut ke laboratorium hama penyakit Temanggung. Dan rasa penasaran saya pada akhirnya terjawab juga. Serangga ini bernama Helopeltis spp. Dia sebenarnya adalah hama utama pada tanaman kakao dan teh. Akan tetapi saat ini sudah ditemukan juga loh serangannya pada tanaman cabai dan juga mentimun. Untuk bisa mengendalikan secara efektif, tentunya kita harus mengenal dong mengenai hama ini agar kita bisa melakukan tindakan sebelum serangan parah. Oke, kita kenalan dulu ya dengan hama ini. Mulai dari stadia telur. Telur diletakkan dalam jaringan kulit buah, tangkai buah, tunas, tangkai daun, dan ranting. Diletakkan secara berkelompok 2-3 butir dalam jaringan tanaman. Keberadaan telur dalam jaringan tanaman ditandai dengan munculnya benang seperti lilin, agak bengkok, dan stadium telur ini berlangsung 6-7 hari. Stadia selanjutnya yaitu stadia nimfa. Waktu yang diperlukan mulai saat menetas sampai menjadi dewasa yaitu 11-15 hari. Dan selama itu nimfa mengalami 5 kali ganti kulit. Pergantian kulit pertama yaitu 3 hari, pergantian kulit kedua 3 hari, pergantian kulit ketiga 2,5 hari, pergantian kulit keempat 2,5 hari, pergantian kulit kelima 3 hari. Setelah itu Helopeltis memasuki stadia dewasa. Dan serangga dewasa memiliki kaki dan antena panjang. Imago dapat ditandai dengan berkembangnya sayap secara sempurna. Serangga betina dewasa mampu bertahan hidup 7-16 hari. Serangga jantan dewasa mampu bertahan hidup 6-37 hari. Dan nimfa dan imago tidak menyukai tempat yang terbuka dan terang, sehingga bersembunyi di bawah daun. Perilaku inilah yang nanti akan kita jadikan pertimbangan di dalam pengendalian hama. Bagaimana gejala serangan dari Helopeltis ini? Stadia merusak dari Helopeltis ini adalah pada stadia nimfa dan juga imago, yaitu dengan cara menusuk dan menghisap cairan sel. Akibatnya timbul bercak berwarna coklat. Asumsi saya yang tadinya itu adalah air kencing dari Helopeltis ini terbantahkan. Dan ternyata bercak coklat itu ternyata disebabkan oleh cairan ludah yang mengandung racun yang dimasukkan ke dalam sel-sel tanaman yang kemudian menyebabkan bagian tersebut berubah warna menjadi kecoklatan, mengering, dan serangan pada ranting dan pucuk membuat tanaman menjadi layu seperti ini. Oke, sekarang bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama yaitu dengan melepaskan musuh alami.
Musuh alami di sini berupa predator dan jamur entomopatogen ya. Predator di sini adalah serangga yang memakan serangga, dan serangga apa aja yang bisa memakan Helopeltis ini? Yang pertama yaitu semut rangrang, semut hitam, laba-laba, kumbang koksi, dan juga cocopet. Oke, itu tadi predator yang nantinya bisa memakan telur maupun nimfa dari Helopeltis. Jadi jika kita melihat ada serangga predator ini di lahan kita, maka biarkan saja mereka hidup dan berkembang biak supaya memakan hama yang menyerang tanaman kita ini. Namun jika tidak ada, ya kita juga bisa dengan sengaja mengambil serangga predator ini dari luar lahan kita, lalu kita masukkan ke sekitaran lahan kita supaya beradaptasi dan berkembang biak dan siap untuk membantu pengendalian hama pada tanaman kita. Musuh alami yang kedua adalah jamur Befaria bassiana dan Lecanicilium lecani. Dengan menggunakan jamur ini diharapkan pada tubuh hama Helopeltis nantinya akan ditumbuhi jamur kemudian mati. Dan efektivitas penggunaan kedua jamur ini sangat tergantung oleh cara aplikasi yang tepat dan penggunaan yang kontinu. Pengendalian selanjutnya adalah pestisida nabati. Pestisida nabati yang biasanya digunakan adalah serai wangi, minyak biji mimbah, ekstrak biji serikaya, minyak selasih, limbah tembakau, dan umbi gadung. Banyak sekali referensi informasi tentang pestisida ini. Kita bisa menggunakan bahan yang tentunya tersedia banyak ya di lingkungan kita. Dan untuk cara pembuatannya kita bisa mencarinya lewat internet. Sudah banyak dibagikan ya di artikel ataupun YouTube, teman-teman bisa mencarinya. Selanjutnya adalah kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis diantaranya yaitu pemangkasan dan sanitasi kebun. Pemangkasan dilakukan dengan membuang tunas air atau wiwilan di sekitar cabang-cabang utama. Hal ini dapat mengurangi populasi Helopeltis karena tunas air merupakan salah satu tempat peletakan telur Helopeltis. Dan pengendalian secara kultur teknis kedua, ini sangat penting ya, untuk kebun cabai yang kotor yang di situ banyak gulma. Hal itu akan mendukung perkembangan dari hama ini karena banyak gulma yang menjadi inang alternatif dari hama Helopeltis ini, sehingga perlu dilakukan pembersihan gulma di sekitar pertanaman supaya perkembangan dari Helopeltis ini tidak banyak. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan pestisida kimia. Bahan aktif yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama Helopeltis ini diantaranya adalah thiamethoxam, lambdacyhalothrin, dan juga triazopos. Oke, demikian tadi ulasan mengenai hama Helopeltis yang berpotensi merusak tanaman kita jika kita tidak mengenalinya dan tidak mengendalikan secara dini. Terima kasih sudah menemani saya di video ini sampai selesai dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.